Halo anak kelas 3, apa kabar? Ya, baik-baik semua ya. Tetap jaga kesehatan ya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Nah, baik anak-anak, pada kali ini kita mulai kembali belajar, khususnya belajar komputer ya. Pada kali ini materinya adalah materi komputer. Nah, anak-anak yang terkasih, materi komputer di kelas 3 ini untuk semester 1 kita akan belajar mengenal lebih dalam, kita akan mendalami tentang Microsoft Word. Ya, kita akan belajar tentang Microsoft Word. Nah, Pak Daniel yakin juga kalian pasti juga sudah pernah di rumah itu ada yang sudah pernah bekerja atau belajar menggunakan Microsoft Word. Nah, yang sudah pernah dipelajari kembali, yang belum pernah kita belajar bersama-sama ya, begitu anak ya. Oke, siap kita belajar ya. Nah, pertama ya, Microsoft Word, langsung aja ini. Microsoft Word adalah program aplikasi untuk mengolah kata. Nah, ciri khas dari icon, nah icon itu gambar anak-anak. Ciri khas dari icon Microsoft Word itu ada huruf W-nya. Nah, memang tidak sama, belum tentu sama persis seperti ini, karena Microsoft sendiri itu ada beberapa versi, ada 2007, ada 2009, ada Office 365 dan lain sebagainya. Nah, yang perlu kalian ingat ya, icon atau gambar dari aplikasi Microsoft Word ini, ciri khasnya itu adalah ada huruf W-nya. Kemudian kalau Pak Daniel tanya, apa itu Microsoft Word? Bagaimana jawabnya? Nah, seperti yang ada di tampilan ini ya, adalah program aplikasi untuk mengolah kata ya. Nah, anak-anak kalian siapkan buku catatan ya. Ini sambil dicatat anak-anak. Kalian catat sambil belajar menulis, sekaligus nanti Pak Daniel harapkan ketika kalian menulis itu kalian akan terbantu untuk menghafal juga ya, sambil ditulis ya. Materinya tidak banyak kok. Oke ya, siapkan buku tulis catatan komputer, terus mulai menulis. Bukunya boleh melanjutkan dari kelas 2 kemarin, tidak perlu buku baru supaya hemat ya. Oke, sekali lagi, Microsoft Word adalah program aplikasi untuk mengolah kata ya. Oke, next ya, Pak lanjutkan. Nah, anak-anak, ketika kalian nanti bekerja, membuat tugas misalnya menggunakan Microsoft Word, maka pasti kalian akan melakukan proses menyimpan ya kan. Nah, ketika kalian bekerja itu pasti disimpan, karena nanti yang dikirimkan atau dikumpulkan adalah hasil simpanan kalian. Nah, dalam hal ini Pak Daniel akan menjelaskan menyimpan ya di komputer, khususnya di Microsoft Word ya, itu ada dua macam, yaitu save as dan save ya. Menyimpan itu ada save as dan save ya. Pak Daniel tunjukkan sebentar ya. Ada save as dan save. Sebentar, Pak Daniel bukakan Microsoft Word. Nah, ini kelihatan kan, ada save dan ada save as. Nah, apa bedanya? Kalau save as ya, ciri-cirinya kalian akan diberi kesempatan memberi nama file. Jadi misalnya nama file tugas 1 Pak Daniel kelas 3 misalnya kayak gitu. Kamu diberi kesempatan memberi nama ya. Tugas misalnya namamu ditulis, misalnya tugas Ata misalnya. Diberi kesempatan memberi nama. Yang kedua, kalian juga diberi kesempatan memilih tempat. Nah, setelah kalian diberi kesempatan, nah ini yang kalian tidak boleh lupa. Kalian harus mengingat ketika kalian bekerja sudah membuat karya di Microsoft Word, ingat-ingat namanya apa, disimpan di mana, tempat menyimpannya di mana. Karena kalau kalian lupa, kalian ketika akan melanjutkan tugasnya
Jadi misalnya tugasnya banyak ya, kalian kerjakan, terus kamu tidak selesai mengerjakannya, ingin dilanjutkan misalnya setelah istirahat atau besok ingin dilanjutkan, bisa anak-anak. Syaratnya yaitu kalian harus ingat nama filenya apa, tempatnya di mana. Kalau kamu tidak tahu nama filenya, tidak tahu tempatnya di mana, bingung kamu cari file tugasmu. Oleh karena itu harus diingat namanya di mana, tempatnya di mana. Ya, itu ciri khasnya menyimpan dengan save as. Yang kedua, ada lagi menyimpan dengan save. Ya. Bedanya apa? Ini lebih gampang kalau save itu. Save itu ketika kamu sudah, misalnya kamu melanjutkan ya, jadi ada tugas kamu kerjakan tidak selesai, dilanjutkan besoknya. Ketika kamu melanjutkan itu tidak perlu kamu pilih save as. Kenapa? Kamu karena sudah melanjutkan, sebelumnya sudah memilih nama dan tempatnya, tinggal kamu klik save. Kenapa? Karena dia akan dengan memilih save dia akan tersimpan di tempat yang sebelumnya sudah kamu pikirkan, yang sudah kamu ketik namanya namanya apa, tempatnya di mana, itu kan sudah pernah. Nah, kalau kamu klik save dia akan tersimpan di tempat sebelumnya, jadi tidak perlu kamu ngisi nama dan tempat lagi. Sehingga kalau kamu melanjutkan tugas yang lama itu jangan pilih save as, maka perlu pilih save. Ya, yang dipilih apa anak? Save. Ya, bedanya kalau save as diberi kesempatan memilih tempat dan memberi nama. Kalau kalian pilih save, maka dia akan nama dan tempat menyimpannya melanjutkan dari tempat sebelumnya. Ya, itu bedanya. Paham anak ya? Paham ya? Oke, nanti dipraktekkan, dipraktekkan supaya kalian lebih paham. Ya, kalian pelajari apa bedanya save dengan save as. Seperti itu ya. Oke. Pak Daniel beri contoh save dan save as. Misalnya, ya. Oh ya, sebelumnya Pak Daniel mau beritahu tentang cara membuka Microsoft Word. Ya, kalau materi Pak Daniel ketika ngajar komputer di tahun-tahun sebelumnya itu Pak Daniel haruskan untuk menghafal bahwa cara membuka Microsoft Word adalah harus dihafal. Kalau dulu Start, All Program, ya, Microsoft Office, terus pilih Microsoft Office 2007 misalnya. Nah, tapi seiring dengan perkembangan zaman, ya, seiring dengan semakin canggihnya laptop dan komputer, ya, ternyata cara-cara seperti itu sudah jarang dipakai lagi. Kenapa? Itu kalau misalnya komputermu itu versinya itu versi 2007, itu kalian masih tetap harus menghafalkan cara membuka, yaitu Start, All Program, Microsoft Office versi berapa gitu. Tapi kalau komputernya yang sudah baru, itu kalian tidak akan menemukan misalnya contohnya ya Start. Nah, kalian tidak akan menemukan All Program di sini, yang mana tidak ada. Ya, kalian cari Microsoft Office pun kalau yang versi 2007 ke atas belum tentu ketemu. Ya, nah Microsoft Office seperti ini belum tentu ketemu kalau versi 2007 ke atas. Kalau versi 2007 masih ada. Nah, maka tadi Pak Daniel tekankan, cari icon yang ada tulisan Word-nya ini. Nah, ini. Nah, kalian harus jeli mencari icon, mencari gambar yang ada huruf W-nya. Itu kemungkinan besar itu sudah betul kamu pilihnya itu, yaitu aplikasi Microsoft Word. Ketika dibuka, maka ada tampilan seperti ini. Ya, pilih blank dokumen. Nah, anak-anak, contoh yang Pak Daniel demokan ini nanti disesuaikan dengan komputer atau laptop yang kalian miliki di rumah. Ya, namanya aja kita belajar komputer, maka membutuhkan perangkat komputer atau laptop. Ya, kalau enggak ada bagaimana ya? Kalian boleh pinjam. Kalian boleh pinjam punya mama, punya kakak, tentunya meminta dengan sopan ya. Minta dengan sopan, pinjam, kalian boleh belajar bagaimana Microsoft Word itu. Ya, cara membukanya seperti apa kalian bisa coba-coba.
Ya, di pelajaran komputer tuh kata kuncinya adalah mencoba. Nggak boleh takut mencoba, coba, nggak boleh takut. Ya, oke, Pak Daniel lanjutkan. Setelah berhasil kalian nanti membuka Microsoft Word seperti ini, ya, kalau sudah berhasil membuka Microsoft Word ini, coba kalian misalnya ketikkan terserah lah, misalnya belajar menyimpan. Pak Daniel besarkan ya, supaya kelihatan ya. Belajar menyimpan di Microsoft, misalnya gini, Word. Nah, kemudian kalian mulai belajar menyimpan. Caranya bagaimana? Pilih file, ya. Lihat di sini. Di sini ada dua macam, ya. Kalau Shift as diberi kesempatan memberi nama dan memilih tempat. Tapi, nah ini perhatikan, tapi kalau baru pertama kali menyimpan, ya, baru pertama kali menyimpan, kalian nanti akan dipaksa milih Shift as. Dipaksa itu maksudnya apa? Misalnya, dipaksa itu artinya ketika kalian pilih Shift, ya, ketika kalian pilih Shift, maka nanti tetap kalian akan menuju ke Shift as. Contoh, ya, jadi kalian pilih Shift atau Shift as sama aja. Kalau pertama kali membuat, misalnya Pak Daniel pilih Shift, nah, pilih Shift. Nah, maka dia akan menuju ke Shift as tetap. Dia akan menuju ke Shift as. Nah, kemudian tinggal menentukan kalian mau menyimpan di mana. Mau menyimpan di mana? Misalnya Pak Daniel pilihnya di PC. Di OneDrive dengan nama apa? Pak Daniel pilih belajar menyimpan. Pak Daniel beri nama ini kelas 3. Jadi ingat namanya, ingat tempatnya ya, jangan lupa ya. Terus kalian pilih Shift. Nah, bukti kalau kalian sudah berhasil menyimpan, nama yang kalian ketikkan itu ada di atas ini. Ada di atas ini. Ini berarti berhasil. Ya. Kemudian kita buktikan gimana caranya. Kalian tutup, kalian buka Explorer, ya. Kalian buka Explorer. Harusnya ada di sini. Belajar menyimpan kelas 3. Nah, ini ada. Oke, kita kembali ke sini dulu. Nanti akan mengarah ke sana. Ya, kalian tahu sudah jauh caranya menyimpan. Nah, sekarang ini langkah-langkahnya menyimpan ya. Mulai dicatat cara menyimpan di Microsoft Word. Ya, tadi sudah Pak Daniel demokan ya. Ini catatannya. Pertama pilih file ya. File itu ada di sini ya. Pertama pilih file. Kemudian pilih tempat menyimpan. Nah, pilih tempat menyimpan. Nah, nanti kalian harus tahu bagaimana cara memilih tempatnya, entah di desktop, entah di, ya nanti kalian bisa tanya orang tuamu. Menyimpannya di mana? Boleh disimpan di mana, Ma? Boleh disimpan di mana, Pak? Ini filenya. Jadi kamu pikirkan tempat menyimpannya di mana, ya. Kemudian beri nama file. Ya, sekali lagi jangan lupa nama dan tempatnya ya. Kemudian pilih Shift. Itu cara menyimpan Microsoft Word. Ya, cara menyimpan Microsoft Word. Ya, anak ya. Kemudian yang kedua, Pak Daniel akan tunjukkan cara membuka Microsoft Word. Ya, ini dicatat juga di buku catatan komputer. Ya, hampir sama anak-anak. Hampir sama dengan cara menyimpan. Kalian harus bisa membedakan kata-katanya nanti. Kalau menyimpan apa, kalau membuka apa, ya. Sekarang kalau membuka, pertama pilih file, ya. Pilih file, sekali lagi Pak Daniel demokan ya. Kalau mau membuka, ya, pilih file. Nah, terus cari tempat menyimpan. Nah, kamu cari tempat menyimpannya, ya. Open, cari tempat menyimpannya di mana. Kalau sudah, ya. Sudah ketemu, cari namanya. Tempatnya sudah ketemu, namanya ketemu. Nah, kalian pilih. Kalau sudah pilih open.
nanti akan muncul seperti ini. Ya. Nah, sekali lagi Pak Daniel ulangi lagi ya. Apa yang Pak Daniel demokan ini tentunya nanti disesuaikan dengan tampilan komputer atau laptopmu, itu belum tentu sama dengan tampilannya punya Pak Daniel. Nanti disesuaikan. Ya. Jadi sekali lagi kata kuncinya apa tadi Pak Daniel bilang? Nggak usah takut mencoba. Nggak usah takut mencoba anak ya. Jadi belajar membuka Microsoft Word, belajar ngetik, terus belajar disimpan, setelah itu belajar dibuka lagi. Ya, yaitu anak-anak ya. Nah, lagi di sini ya. Ini langkah-langkahnya kalian tuliskan, kalian ketikkan. Walaupun ada banyak cara membuka ya, tapi nanti ketika nanti Pak Daniel ulangan teori komputer, ulangan materi komputer, nah maka kalian mau ndak mau harus berupaya menghafalkan ini, cara membuka Microsoft Word ini, file, cara cari tempat menyimpan, cari nama file, pilih open. Kita harus sepakat dengan jawaban ini dulu ya, supaya nanti mengerjakan ulangannya itu bisa seragam nanti jawabannya ya. Nah, itu dari Pak Daniel anak-anak ya. Sekali lagi kalian coba-coba materi ini Pak Daniel nanti hari Kamis depan ya, pelajaran komputer berikutnya kan Pak Daniel beri tugas berkaitan dengan materi ini ya. Sekali lagi yang perlu kalian pelajari adalah bagaimana kalian menemukan atau membuka Microsoft Word, kemudian bagaimana kalian mencoba mengetik terserah, namanya belajar terserah ya. Kamu mengetik, setelah itu kalian simpan ya, kemudian kalian coba belajar membuka apa yang sudah kalian simpan. Begitu anak-anak ya. Oke, sekian dari Pak Daniel ya. Tetap semangat belajar ya, tetap nurut sama orang tua ya, tetap jaga kesehatan. Oke ya, sampai jumpa lagi anak-anak, Tuhan berkati.